Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rania Sabiansa Sabil, saya mahasiswi Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai konflik dalam pendidikan. Jika mendengar kata konflik, tentu teman-teman sudah merasa tidak asing kan dengan kata konflik ini? Ya, apa yang ada di gambaran kita, di benak kita, pasti suatu kericuhan, keributan, pertikaian, perselisihan, perbedaan pendapat, dan lain sebagainya. Dalam segala aspek masyarakat, organisasi maupun lembaga, tentu kita tidak asing dan pasti akan menemui suatu konflik. Dalam organisasi dan lembaga terdiri dari beberapa komponen yang saling memiliki ketergantungan sebagai bentuk dari kerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kerjasama inilah yang nantinya akan menimbulkan suatu konflik, di mana ada pergerakan, di situ ada perselisihan. Tetapi tidak semua perselisihan itu membuahkan hasil yang negatif. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu konflik dan bagaimana konsep terjadinya konflik, apa saja ciri-ciri, tahapan, dan jenis-jenis konflik, dampak konflik dalam pendidikan, serta bagaimana pengelolaan konflik dalam perspektif Islam. Baiklah, kita mulai dari pengertian konflik. Secara etimologi atau secara bahasa, konflik berasal dari bahasa Latin yaitu con dan vigere. Con yang berarti bersama-sama dan vigere yang artinya tabrakan atau benturan. Jadi secara etimologi dapat dikatakan bahwa konflik dalam kehidupan sosial merupakan benturan baik dalam kepentingan, keinginan, pendapat, dan apa saja yang sukar dipahami oleh setiap individu. Sedangkan dalam arti istilah atau terminologi, konflik adalah suatu keadaan atau proses interaktif yang diwujudkan dalam sikap pertentangan, ketidakcocokan, maupun perbedaan antara ragam entitas sosial, baik antar individu, kelompok, maupun organisasi. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat kita definisikan bahwa konflik adalah suatu proses yang bermula ketika suatu pihak berasumsi bahwa pihak lain telah memberikan pengaruh negatif terhadap sesuatu yang dianggap penting oleh pihak pertama. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep terjadinya konflik. Ketika kita merasa akan ada konflik yang muncul dalam lembaga atau organisasi kita, maka kita harus sesegera mungkin untuk mencari bibit atau penyebab kemunculan konflik. Apa tujuannya? Agar konflik dapat kita cari solusinya sedini mungkin. Jadi sebelum konflik itu bertambah besar atau melebar, atau dapat dikatakan berlanjut, harus diselesaikan saat itu juga. Menurut Mulyana, konflik diibaratkan sebagai pedang bermata dua. Ketika kita dapat mengelolanya dengan baik, ia akan menimbulkan manfaat, dan ketika kita tidak bisa mengelolanya atau memanagenya dengan baik, maka ia akan menimbulkan suatu perkelahian dan keributan. Dilihat dari segi manfaatnya, konflik dibagi menjadi dua, yakni konflik fungsional dan disfungsional. Konflik fungsional ini adalah peningkatan efektivitas dan prestasi dalam suatu organisasi atau lembaga. Karena perbedaan pendapat atau konflik inilah yang menyebabkan kita dapat memunculkan solusi terbaik dari suatu permasalahan yang sedang kita hadapi. Seperti itu. Nah, selanjutnya, ciri-ciri konflik. Terdapat 4 ciri-ciri utama konflik. Yang pertama, yakni terdapatnya setidaknya 2 pihak yang saling bertentangan. Yang kedua, timbul pertentangan antara 2 pihak baik dari segi tujuan, permainan peran, dan nilai atau norma yang dianggap saling berlawanan. Yang ketiga, adanya interaksi yang telah direncanakan untuk mengurangi, menurunkan, atau bahkan menghilangkan pihak yang dianggap merugikan. Dan yang keempat, muncul tindakan yang saling berhadapan sebagai bentuk dari pertentangan yang berlanjut. Selanjutnya ada tahapan-tahapan konflik.
ada 5 tahapan konflik. Yang pertama, laten atau potensial. Yang kedua, konflik mulai terasakan. Yang ketiga, pertentangan. Yang keempat, konflik terbuka. Dan yang kelima, pasca konflik harus ada solusi. Tahap pertama, yakni tahap laten atau potensial, merupakan tahap awal mula terjadinya suatu konflik. Di antaranya ditandai dengan munculnya perbedaan atau perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, dan lain sebagainya. Yang kedua, konflik mulai terasakan ini maksudnya seseorang yang terlibat dalam konflik ini merasa ada kejanggalan atau merasa ada sesuatu yang merugikan untuk dirinya. Dan yang ketiga, adanya pertentangan, berarti muncullah hal-hal yang menyebabkan dua pihak tersebut saling bertentangan. Dan yang keempat, ada konflik terbuka. Nah, di tahap ini konflik masih dapat dikelola, entah akan menghasilkan sesuatu yang positif, yaitu manfaat, atau malah mengakibatkan negatif sampai perkelahian. Dan yang kelima, pasca konflik harus ada solusi. Ada 2 tindakan yang dapat dilakukan, yakni menyegerakan penyelesaian konflik atau justru memberikan tekanan pada konflik tersebut. Ada beberapa penyebab terjadinya suatu konflik. Yang pertama, adanya perbedaan pendapat. Nah, di penyebab pertama ini, seluruh pihak yang terlibat dalam konflik akan merasa bahwa dirinya paling benar, akan merasa bahwa pendapatnya harus didengar, pendapatnya harus diterima, pendapatnya harus dilaksanakan oleh seluruh peserta organisasi. Nah, yang kedua, kesalahpahaman tindakan atau misunderstanding. Jadi, dalam penyebab yang kedua, seseorang yang mungkin memiliki niat baik untuk membantu misalkan, nah dianggap oleh pihak yang lainnya ini malah merugikan. Jadi terjadi misunderstanding atau kesalahpahaman. Dan yang ketiga, penyebabnya yakni salah satu atau masing-masing pihak merasa dirugikan oleh pihak yang lainnya, baik dari segi materi, moral, maupun sosial. Dan yang keempat, timbul perasaan terlalu sensitif, sehingga jika ada pihak lain yang berlaku atau bertindak wajar, kita menganggapnya berlebihan atau kita menganggapnya justru merugikan, seperti itu. Dan penyebab yang kelima yakni konflik yang berhubungan dengan pencapaian tujuan. Ketika perselisihan ini mengarah pada atau berhubungan dengan pencapaian tujuan, maka ini akan disebut konflik oleh beberapa pihak yang terlibat di dalamnya. Ada beberapa jenis konflik. Yang pertama, konflik dalam individu. Konflik dalam individu ini dirasakan oleh masing-masing individu. Misalkan, ia bimbang akan 2 pekerjaan manakah yang harus diselesaikan terlebih dahulu, dan biasanya 2 perkara ini saling berlawanan. Jadi seseorang bimbang harus manakah pekerjaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu dalam waktu yang bersamaan. Ini disebut konflik individu. Dalam proses pendidikan, konflik individu ini bisa dialami oleh siswa, guru, kepala sekolah, dan warga sekolah yang lainnya. Dan yang kedua, ada konflik antar anggota dalam organisasi atau lembaga yang sama. Ketiga, konflik yang muncul antara individu dan kelompok, di mana setiap individu dipaksa untuk sama dengan kelompok kerjanya. Dan yang keempat, konflik antar kelompok. Dalam lingkup pendidikan, kita ambil contoh konflik yang terjadi antara guru kesenian dan guru fisika, di mana ketika guru kesenian ini mengajarkan sebuah lagu, dia memerlukan pelatihan pernapasan dari muridnya dan menyanyikan atau menyuarakan suaranya dengan lantang, di mana ini tidak sesuai dengan pola pembelajaran guru fisika yang membutuhkan tempat yang sepi untuk lebih berkonsentrasi mempelajari fisika. Dan yang kelima, ada konflik antar kelompok dalam satu organisasi yang sama. Selanjutnya, dampak terjadinya konflik. Konflik dapat berdampak positif dan dapat pula berdampak negatif. Di antara dampak positif konflik, yakni dapat lebih mengintrospeksi atau muhasabah diri. Yang kedua, dapat
lebih bertindak disiplin dan bersikap tertib. Dan yang ketiga, adanya peningkatan hubungan kerjasama yang dapat dibilang produktif. Selanjutnya, peningkatan motivasi kerja, dan untuk siswa berarti meningkatnya motivasi belajar. Lalu dampak positifnya, berkurangnya tekanan dan stres yang dapat mengganggu produktivitas kerja. Dan yang terakhir, individu dapat mengembangkan potensi sesuai dengan apa yang ia miliki dalam dirinya. Sedangkan pengaruh negatif dari konflik, yakni individu akan lebih bersifat subjektif dan emosional. Dan yang kedua, a priori, yakni merasa benar. Dan yang ketiga, saling menjatuhkan satu sama lain. Dan yang keempat, setiap individu yang terlibat di dalam konflik akan merasakan frustasi. Frustasi yang mungkin setiap individu yang mengalami mental yang kurang, bisa dikatakan lemah, mental yang lemah, maka ia bisa jatuh sakit karena frustasi ini tadi. Dalam Islam ada beberapa etika dalam memandang konflik. Yang pertama, memandang bahwa perbedaan adalah sesuatu yang harus diterima. Memandang bahwa perbedaan merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang harus kita terima dengan ikhlas. Dan yang kedua, ada menyadari kemungkinan apa yang disampaikan orang-orang lain ini bisa benar dan bisa salah. Jadi tidak selalu menganggap bahwa apa yang orang lain sampaikan ini salah, tetapi kita memandang bisa saja pendapatnya benar dan bisa saja salah. Seperti itu. Dan yang ketiga, bersikap lebih terbuka. Dalam arti bersikap lebih menerima masukan orang lain, menerima pendapat orang lain, menerima kritik dan saran yang disampaikan oleh orang lain yang sifatnya membangun. Dan yang kelima, bersikap lebih objektif dalam mencari solusi kebenaran. Nah, memasuki bagian terakhir dari pembahasan kita kali ini, yakni mengenai cara mengatasi konflik. Ada banyak sekali cara dalam menyelesaikan suatu konflik, di antaranya yang pertama yaitu rujuk. Rujuk yaitu suatu upaya untuk memperbaiki, upaya pendekatan, upaya memperbaiki hubungan dengan menjalin kerjasama dengan dasar tujuan kepentingan bersama. Jadi adanya perbaikan hubungan ini untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua ada persuasi. Persuasi adalah perubahan posisi pihak lain dengan memperlihatkan kerugian yang ditimbulkan dengan menyatakan bukti-bukti yang faktual. Dan yang ketiga ada tawar-menawar, yakni pertukaran konsesi yang dapat menguntungkan dan memang dibutuhkan oleh kedua belah pihak yang saling terlibat dalam konflik. Yang keempat ada pemecahan masalah terpadu. Maksudnya memadukan kebutuhan kedua belah pihak, baik itu informasi, fakta, perasaan, dan kebutuhan yang dilakukan secara jujur dan terbuka. Yang kelima ada penarikan diri. Penarikan diri ini maksudnya salah satu atau kedua belah pihak yang saling terlibat dalam konflik menarik diri dari hubungan mereka yang dirasakan menyebabkan konflik. Dan yang keenam, ada pemaksaan dan penekanan dilakukan ketika salah satu pihak memiliki kedudukan formal atas lawan pihaknya. Tetapi pemaksaan dan penekanan ini dirasakan kurang efektif karena tekanan mengharuskan salah satu pihak untuk mengalah dengan terpaksa. Dan yang terakhir adanya intervensi atau campur tangan dari pihak ketiga. Nah, cara yang terakhir ini dilakukan ketika kedua belah pihak bersedia untuk dibantu oleh pihak ketiga. Dengan maksudnya pihak ketiga ini karena kedua belah pihak yang terlibat konflik tidak mau atau enggan menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi yang memerlukan bantuan dari pihak lain yang akan menengahi konflik yang ada di antara dua belah pihak ini. Mungkin itu beberapa penjelasan konflik dari saya. Jika ada salah kata atau salah perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan salam pendidikan.